Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusni Junglisari. Saya dari Prodi S1 Ilmu Gizi, Stikes Baitur Rahim Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi PowerPoint tentang fungsi pengorganisasian dari mata kuliah manajemen. Definisi pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses penempatan orang-orang dan sumber daya lainnya melakukan tugas-tugas dalam pencapaian tujuan dan menyangkut pembagian pekerjaan untuk diselesaikan dan mengkoordinasikan hasil-hasilnya. Pengorganisasian adalah fungsi kedua dan dilakukan secara langsung dari dasar yang telah dibuat oleh perencanaan yang baik. Pengorganisasian membagi siapa yang harus melakukannya, mengidentifikasikan siapa yang harus memerintah dan mengadakan hubungan-hubungan perkantoran untuk komunikasi. Struktur organisasi secara formal didefinisikan sebagai suatu sistem atau jaringan kerja dari tugas-tugas, pelaporan, relationship, dan komunikasi yang menghubungkan bersama pekerjaan individu dan kelompok. Sebuah struktur hendaknya mengalokasikan pekerjaan melalui sebuah divisi pekerjaan dan menyediakan koordinasi dari hasil-hasil kinerja sehingga sasaran organisasi terlaksana dengan baik. Selanjutnya, definisi menurut para ahli. Yang pertama, Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengajar tujuan bersama. Yang kedua, James de Money mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, Chester E. Bernard berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan suatu sistem aktivitas kerja yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang terakhir, Stephen P. Robbins menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat didefinisikan yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi. Pengertian struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada suatu lembaga dan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan tertentu. Struktur organisasi juga dapat diartikan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Yang pertama, struktur fungsional. Dalam struktur fungsional, para pekerja dengan kecapakan kerja yang hampir sama melakukan tugas yang sejenis ditempatkan secara bersama dalam kelompok formal. Keuntungan-keuntungan yang didapat antara lain yang pertama, skala ekonomis dengan penggunaan sumber daya secara efisien. Yang kedua, tugas yang konsisten dengan pelatihan teknis. Yang ketiga, pemecahan masalah teknis yang berkualitas tinggi. Yang keempat, pelatihan yang mendalam dan pengembangan kecakapan kerja dalam fungsinya. Yang terakhir, jenjang karir yang jelas dalam fungsinya. Yang kedua, struktur divisional. Struktur divisional meliputi struktur produk, struktur geografi, dan struktur pelanggan. Struktur produk adalah pengelompokan pekerja dan aktivitas pekerjaan pada suatu produk atau jasa. Struktur geografi adalah mengelompokkan pekerja dan kegiatan yang dilakukan pada lokasi atau daerah yang sama. Yang ketiga, struktur pelanggan adalah pengelompokan pekerjaan dan aktivitas untuk melayani pelanggan yang sama. Yang ketiga, struktur matriks. Struktur matriks adalah pendekatan yang digunakan dengan pertukaran fungsi antar tim yang permanen untuk menggabungkan kekuatan teknik dari struktur fungsional dan mengintegrasikan dari struktur divisional. Yang keempat, struktur jaringan. Struktur ini menggunakan variasi strategi untuk beraliansi dari kontrak-kontrak bisnis untuk beroperasi tanpa harus memiliki semua fungsi pendukungnya. Hal ini didapat seperti yang dipaparkan melalui jaringan elektronik. Pemikiran kreatif ini memperbolehkan organisasi untuk beroperasi sebagai sistem dasar yang lebih kecil dan kompleks, bahkan saat memperbaiki operasi-operasi yang luas. Selanjutnya, sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama, sentralisasi maksudnya adalah sebagian besar wewenang atau kekuasaan
masih tetap dipegang oleh manajer puncak. Dalam perusahaan yang tersentralisasi, manajer tingkat menengah dan supervisor bertanggung jawab atas tugas sehari-hari dan memberikan laporannya kepada manajer puncak, tetapi mereka tidak diperkenakan untuk banyak mengambil keputusan. Yang kedua, desentralisasi, yaitu wewenang disebar di antara beberapa divisi atau manajer. Salah satu bentuk yang paling ekstrim adalah otonomi, di mana divisi-divisi diizinkan untuk melakukan pengambilan keputusannya sendiri dan bertindak secara independen. Baiklah, akhir dari kesimpulannya, fungsi pengorganisasian meliputi organisasi, karyawan, dan sumber daya lainnya melalui cara yang konsisten dengan tujuan perusahaan. Setelah tujuan perusahaan dibuat dari fungsi atau perencanaan, sumber daya akan diperoleh dan dikelola untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi pengorganisasian terjadi secara kontinu pada sepanjang hidup perusahaan. Fungsi ini khususnya memiliki arti penting bagi perusahaan yang sering melakukan restrukturisasi atau operasinya. Perubahan-perubahan operasional seperti misalnya penciptaan jabatan baru atau promosi seorang karyawan dapat sering dilakukan. Perubahan-perubahan seperti ini bahkan dapat menyebabkan perlunya dilakukan revisi pada alokasi pekerjaan karyawan yang jabatannya tidak berubah untuk menggambarkan betapa pentingnya arti fungsi pengorganisasian. Kita lihat sebuah perusahaan konstruksinya membangun sebuah perumahan. Kontraktor umum ini memberikan tugas kepada para karyawannya dari pekerjaan pembuatan fondasi hingga pengecatan. Sebagian besar tugas harus diselesaikan dalam urutan tertentu karena keseluruhan tugas tidak dapat diselesaikan secara bersamaan. Para pekerja kontraktor akan bekerja pada beberapa rumah yang berbeda. Dengan cara ini, karyawan dapat menerapkan keahlian khusus mereka, seperti misalnya pengecatan, listrik, dan seterusnya, pada rumah-rumah yang berada pada tahapan konstruksi yang tepat. Berikut daftar pustaka yang saya dapat dari materi ini. Baiklah, berakhir sudah materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.